Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya. Nikmat bisa mendengar, nikmat melihat, nikmat hidup di alam dunia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Salih-salihah yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa kalian semua Ustaz doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap semangat, semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salih-salihah insyaallah. Ustaz hari ini akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Qur'an. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa kata hadis Rasulullah, ketika kita memulai aktivitas pekerjaan apapun yang mulia di hadapan Allah, jangan lupa ya, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan berdoa kita dimudahkan, dilancarkan, dipahamkan dalam setiap apapun. Tentunya yang paling baik itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membacakan basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salih-salihah. Dalam pembelajaran materi hafalan Quran kali ini, Ustaz akan menyampaikan pada kalian, tahu enggak Al-Quran itu apa? Al-Quran itu pasti kalian udah pada tahu. Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan ketika barang siapa yang membacanya akan menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini merupakan kitab sucinya umat Islam yang membacanya akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan membacanya, kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, salih-salihah, wa idza quri'al Qur'an fastami', dan apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah. Nih, tiba-tiba salih-salihah di rumah, di masjid, dengar ada yang baca Al-Qur'an, dengar ada yang melanjutkan Al-Qur'an, dengar ada yang menghafalkan Al-Qur'an. Maka ketika kita mendengar Al-Quran, nah pada waktu itu harus apa? Harus didengarkan. Gak boleh ada yang ngobrol, gak boleh ada yang lari-lari. Harus didengarkan. Kalau kita didengarkan Al-Quran yang dibacakannya, maka kata Allah, la'allakum turhamun, maka orang-orang tersebut, mereka itulah akan diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendengarkan Al-Qur'annya mendapatkan pahala, mendengarkan Al-Qur'annya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salih-salihah, dengarkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, biar kita mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kata Rasulullah, mau tahu nggak? Orang yang paling baik itu
Orang yang paling mulia itu di hadapan Allah dan Rasulullah itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi jabatannya. Yang di hadapan terbaik hadapan Allah dan Rasulullah itu bukan yang dilihat dari dunianya, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, yuk mari kita lihat hadisnya. Nih kata Rasulullah di dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ustaz ulang ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian itu orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Nih, ingat itu pesan Rasulullah. Jadi orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau menghafalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, nah itu baru orang yang terbaik di hadapan Allah dan hadapan Rasulullah. Makanya kalau lagi belajar Al-Quran, lagi baca Iqra, ta, ba, ta, ta, lagi ngapalin hafalan Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, lagi males nih. Tapi ingat hadis ini. Oh, kata Rasulullah juga, orang yang paling baik itu orang yang belajar Al-Quran. Kalau mau kita di hadapan Allah dipandang baik, di hadapan Allah termasuk orang yang terbaik, di hadapan Rasulullah termasuk orang yang terbaik dan mulia, maka ingat pesan Rasulullah, harus mau belajar Al-Quran, harus mau belajar Al-Quran. Ya, sekali lagi Ustaz ulang, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita, antara kalian ini, sebaik-baik orang itu orang yang mau belajar Al-Quran. Dari mulai belajar Iqra, dari mulai belajar Al-Fatihah, menghafalkan Anas, itu termasuk dari bagian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah kalau kita belajar semangat sungguh-sungguh belajar Al-Quran, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, itu orang yang mau belajar Al-Quran. Semoga salih-salihah tetap semangat, tetap istiqomah belajar Al-Quran ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan dalam membaca Al-Qurannya, menghafal Al-Qurannya. Semoga istiqomah selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan itu yang Ustaz bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.